Halo Sobat iLook dimanapun teman-teman berada, kembali berjumpa bersama saya Parsinggi. Saya merupakan salah satu staf di perusahaan swasta terkemuka di Provinsi Bengkulu dan sekaligus menjadi Master of Ceremony. Ya, kali ini saya akan membagikan bagaimana tips untuk memotivasi diri sendiri. Dan tentunya bakalan seru materinya. Ya, proses yang saya alami sampai dengan titik saat ini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi banyak sekali rintangan. Dari SD, SMP, sampai dengan SMK. Dan semua proses itu tentu harus kita jalani. Saya pernah terpuruk, dan ketika saya jatuh, banyak teman, orang-orang terdekat di dalam hidup saya, menjauh dan menghilang. Ya, karena mereka tidak mendukung saya ketika saya dalam hal kejatuhan. Tetapi kedua orang tua saya dan kakak saya selalu mendukung saya. Kita boleh merasa kuat terhadap diri kita sendiri, tetapi kita perlu juga dukungan dari orang lain. Dan suatu proses tidak akan mudah dilalui ketika kita tidak punya rasa semangat. Ya, perjalanan hidup tidak sesuai yang diharapkan. Meskipun kita bermimpi, bercita-cita menjadi orang yang sukses, kita sudah punya planning yang banyak, tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari SD sampai dengan SMP, saya bekerja untuk membantu keluarga. Karena ada masa keluarga yang tentu tidak bisa saya ceritakan. Saya harus berjuang untuk membayar sekolah saya, dan ketika saya melanjut ke SMK, saya mendapatkan beasiswa dan berprestasi di sana. Dan pada akhirnya SNPTN tahun 2016 saya diterima di salah satu kampus ternama di Bengkulu. Dan saya juga mendapatkan beasiswa bidik misi. Saya berpikir di kampus ini saya bisa mendapatkan gelar seorang sarjana, tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya harus mengubur mimpi saya untuk menjadi seorang sarjana di kampus ternama ini. Dan tentunya di sana juga saya pernah menjadi seorang yang inspiratif, tapi mungkin sekarang sudah tidak inspiratif lagi, karena ada problem yang tidak bisa saya ceritakan. Tapi saya selalu percaya dalam kehidupan saya, seburuk-buruknya manusia, pasti ada orang yang masih mendukung kita. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti bisa akan diperbaiki. Ya, untuk saat ini saya fokus untuk karir saya, di mana saya sekarang sudah menjadi staf di salah satu perusahaan yang terkemuka di Provinsi Bengkulu, dan sekaligus mengisi beberapa kegiatan untuk pembawa acara atau Master of Ceremony. Dan tentunya pendidikan tidak saya lupakan. Ketika di kampus sebelah saya sudah tidak melanjutkan studi lagi, sekarang saya fokus untuk melanjutkan studi lanjutan saya di kampus lain. Dan tentunya harapan saya tetap menjadi seorang sarjana. Bagaimanapun caranya, semua orang layak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan semua orang dapat menjadi orang yang sukses di dalam dunia ini dan tentunya di dalam dunia akhirat. Nah, kita sebagai generasi milenial tentunya setiap orang mempunyai masalah pribadinya masing-masing. Ada keterpurukan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kali ini saya akan membagikan bagaimana tipsnya supaya kita tetap bangkit dan kita tidak terpuruk, teman-teman. Kalau kita semakin terpuruk, maka kita akan semakin diinjak orang. Dan semakin juga kita tidak akan bisa kembali bangkit. Tipsnya adalah satu, kita harus bersyukur. Tips bersyukur ini saya dapatkan dari dalam diri saya sendiri. Bagaimana ketika saya menghadapi semua permasalahan dalam hidup saya merasa bersyukur dalam menghadapi masalah itu. Ketika ada rasa bersyukur, maka kita akan mempunyai rasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sudah kehendak Sang Maha Kuasa. Sehingga hal itu harus kita jalani sebagai sebuah proses pendewasaan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus berusaha. Ketika kita sudah memiliki rasa bersyukur, tentunya kita sudah ikhlas dengan apa yang terjadi, tetapi kita harus juga berusaha untuk bangkit lagi. Meskipun semuanya sulit, kita bisa buka semuanya dari nol, dari lembaran kosong, dengan sedikit demi sedikit. Apa yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kita gali. Dengan talenta itu tentu kita bisa bangkit. Dengan percaya diri, kemudian kalau kita tidak percaya diri, ya kita harus mencobanya, kita harus belajar. Karena tidak ada salahnya untuk belajar. Support dari orang tua tentunya sangat mendukung kita untuk lebih bangkit lagi.
Dan pastikan dalam diri kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Mengapa demikian? Ketika kita menyalahkan diri sendiri, maka kita merasa terus bersalah dan terus bersedih. Dan ketika kita menyalahkan orang lain hanya sebagai faktor pengaruh dalam kehidupan kita. Tapi semuanya ada kehendak Yang Maha Kuasa dan diri kita sendiri. Tetap semangat, dan walaupun cacian, hinaan dari luar sana menerjang kita, tetapi ingat satu hal, semua orang layak untuk sukses, semua orang layak untuk bangkit, berprestasi, dan menginspirasi. Buktikan, meskipun kita terpuruk, kita bisa meraih posisi yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa buktikan dengan prestasi, usaha, kinerja kita, dengan ketulusan, dan tentunya intelektual yang kita miliki. Seorang pejuang akan selalu berusaha yang terbaik untuk melawan segala rintangan dan tantangan di dalam kehidupannya. Setiap masalah lahir untuk menjadikan seorang menjadi yang kuat. Karena orang yang kuat akan memberikan kemudahan di dalam kehidupannya, sehingga mudah dalam meraih kesuksesannya. Ketika orang itu lemah, maka setiap orang itu bakalan lemah dan tidak bisa mewujudkan impiannya. Tapi mari kita jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang kuat lewat segala tindakan kita. Bersyukur, berdoa, dan selalu berusaha. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Harapan orang tua kita selalu menyertai dengan kita. Saya Parsinggi, sekian dan terima kasih.